Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bab tahrimil dhanbi wal amri bi raddil madhalim. Qala Allah ta'ala ma lil zalimin min hamim wa la shafi'in yuta'. Wa qala ta'ala wa ma lil zalimin min nasir. Alhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya dan pagi hari ini kita bersama-sama melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai bab ke-26, bab diharamkannya berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan sesuatu yang kita ambil dengan zalim atau minta maaf atas kesalahan kita. Pertama-tama kita perlu tahu dulu dalam bahasa Arab apa itu kalimat zalim. Zalim secara bahasa Arab artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Secara bahasa sampai duduk di atas meja zalim, duduk di atas meja zalim, masuk rumah lewat jendela zalim. Sesuatu yang bukan pada tempatnya itu artinya zalim secara bahasa. Tapi yang dimaksud dalam hal ini yang haram, yang dosa, yang berbahaya untuk akhirat kita, dunia akhirat bahaya ini. Zalim yang dimaksud adalah tasarruf fi haqqil ghairi bi ghairi haqq. Tasarruf fi haqqil ghairi bi ghairi haqq. Tasarruf menggunakan, memakai haknya orang lain tanpa kebenaran syar'i, atau mujawazatul haqq, lewat batas. Itu disebut zalim. Zalim itu memakai atau menggunakan haknya orang lain tanpa izin dari syariat, atau melewati batas. Yang melewati batas itulah yang disebut sama zalim. Tapi kita akan lihat dari hadis-hadis ini juga kita akan tambah sampai memakai barang orang lain tanpa izin. Kalau secara fikih namanya ghasab, itu bagian dari zalim. Mengambil harta orang lain tanpa izin, mencuri, ya bahasanya kan begitu. Namanya diberi amanah, ya untuk melakukan sesuatu, dia lalai. Karena kemarin sudah kita bahas ya, melanggar amanah itu juga termasuk bagian dari zalim. Jadi zalim ini sebetulnya luas maksudnya memakai tanpa izin, mengambil, mencuri, itu semua masuk kategori zalim. Bahkan kita ini yang sering terjadi hal yang sangat sepele tapi masuk kategori zalim, hukumnya haram. Menginjakkan kaki di tanah orang tanpa izin, itu zalim. Ada orang punya tanah, kita lewat tanahnya dia tanpa izin, itu ghasab namanya, haram. Ya, ada tanah orang, kita udah dapat izin dan kita nggak tahu dia ridho atau enggak, main lewat aja di situ. Hati-hati ya, kecuali tetangga kalian sudah akrab, sudah tahu, dia mungkin udah biasa lewat tanah sini segala mau pulang. Karena kalau lewat tanah sini lebih cepat, kita udah kenal orangnya dan tahu sama-sama berelaan, itu lain cerita. Kalau dia nggak tahu itu atau enggak, dan normalnya orang tuh nggak ada yang ribut nanti dilewatin, apalagi dibuang sampah sembarangan. Ini loh hal yang berbahaya. Kelihatannya sedikit tapi nanti dituntut berat di akhirat. Hati-hati ya kalau mau lewat tanah orang. Izin, kalau nggak bisa izin jangan lewat, cari jalan yang lain. Kalau kita nih orang Banjar berhubungan tahu ya, kalau mancing kan, kalau udah mancing nggak tahu tempat, pokoknya apa aja diterobos. Lewat tanahnya aja dosa kita, apalagi
tempatnya orang ada ikannya, kita main mancing aja di lubangnya orang. Walaupun itu ini lubang terbuat dari alam, sini kata menggali, tetap nggak boleh. Kan tangannya orang di situ. Hati-hati ya, masuk sembarangan, buang sampah sembarangan, buang air kecil sembarangan di tanah orang, haram hukumnya. Itu perlu kita perhatikan. Kalau kayak di masjid bisa pakai sendal milik orang tanpa izin, itu hal-hal kecil ya. Belum lagi nanti baru dalam jumlah yang. Jadi menggunakan, memakai hak orang lain tanpa izin syariat, itulah yang disebut dengan orang yang zalim. Nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban akan kelimanya. Sayang, kita cuma lewat-lewat tanah orang aja, nanti di akhirat diminta, ayo bayar pahala. Bayarnya nggak bisa pakai uang kalau di akhirat. Bayarnya pakai pahala. Habislah pahala kita di akhirat. Nanti kita akan bahas hadis-hadis yang saya jelaskan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lil-zalimina min hamim, wala syafi'in hamim, wala syafi'in yuta." Orang yang zalim itu enggak akan memiliki hamim. Hamim itu keluarga kerabat yang kasih, namanya hamim. Hamim artinya kerabat yang menyayangi. Wala syafi'in yuta, dan tidak ada syafi', artinya tidak ada penolong bagi mereka. Ini di dunia akhirat sebetulnya sama. Orang yang zalim itu tidak ada yang sayang sama mereka. Kita merasakan sendiri kalau kita berbuat zalim, ada nggak yang sayang sama kita? Tidak ada. Dan juga di akhirat tidak akan ada yang bisa menolong kita. Taubat pun nggak bisa kalau dari bagian zalim ini. Harus minta maaf sama orang yang dizalimi. Kita nggak mau orang kalau bisa ke orang. Taubat sama Allah nggak diterima sama Allah. Harus minta maaf dulu sama orang yang kita. Dan nanti di akhirat tidak bisa dikasih syafaat orang seperti itu. Bisa Rasulullah mau ngasih syafaat pun agak berat. Kenapa? Dia punya salah pribadi sama orang. Punya salah pribadi. Nah, kalau antara dia dan Allah aja masih mudah lah. Tapi dia melalui makhluk ini berat kemampuannya. Wa ma lil-zalimina min waliyyin wa la. Iya. Ayatnya itu apa dia? Wa ma lil-zalimina min waliyyin wa la nasir. Jadi nggak ada ya, kalau baca min waliyyin ini salah cetak. Wa ma lil-zalimina min waliyyin wa la nasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang zalim tidak memiliki wali dan tidak memiliki nasir. Artinya nggak akan ada yang menolong dan menyelamatkan mereka. Tidak akan ada yang menolong dan menyelamatkan mereka. Orang-orang zalim nanti di akhirat tidak akan ada yang menolong dan menyelamatkan mereka. Wa ma lil-zalimina min nasir.
yang cetakannya ada biwaliyin itu malah yang salah, nggak ada biwaliyinnya. Wa ma lil zalimina min nasir. Yang pegang kitab yang cetakannya ada kalimat biwaliyin itu malah yang salah. Yang benar nggak ada biwaliyin. Wa ma lil zalimina min nasir. Wa ma lil zalimina min nasir. Cetakan ada yang salah, ada yang lebih kalimat. Jadi ayatnya wa ma lil zalimina min nasir. Ini disebutkan surat Al-Hajj ayat 71. Akhir ayatnya begitu ya. Wa ma lil zalimina min nasir. Orang-orang yang zalim, karena kezaliman ini kan sesuatu yang menyakiti orang, mengganggu orang. Jadi biasanya dia akan dijauhi oleh orang. Orang kalau sudah zalim, kira-kira ada yang mau dekat ya? Anak-anak kecil aja, kalau ada kawannya yang jahat, yang zalim, padahal sana kan harus itu nggak ada yang mau menemani, nggak ada yang mau kawan. Kalau main dia mau pakai barang orang tanpa izin. Kalau main dia suka ngambil mainan orang lain bisa. Karena anak kecil ini ya. Itu teman-temannya menghindar, nggak ada yang mau main sama dia. Padahal ini anak kecil. Apalagi sudah dewasa, apalagi kezaliman yang ada di sekitar kita. Orang yang zalim dia hidupnya akan susah. Di dunia dihindari, dijauhi. Di akhirat nggak ada yang menolong, nggak ada yang bisa memberi syafaat bantuan mereka. Karena dia ada oleh Allah Subhanahu. Dan Allah kalau menghukum seseorang karena menuntut balas akan kezaliman, itu benar-benar dikerjakan. Itu benar-benar Allah akan mengambil. Nanti akan kita bahas hadisnya. Orang zalim itu kadang-kadang dibiarin sama Allah di dunia, tapi sekali dihukum tidak ada kata ampun. Tidak ada kata ampun. Kenapa? Orang yang zalim sangat dibenci oleh Allah Subhanahu. Tuhan Allah saja yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, itu mengharamkan zalim bagi dirinya. Padahal nggak ada yang namanya istilah Tuhan zalim, nggak ada ya dirinya, nggak ada. Karena Tuhan yang bikin segala-galanya kan. Tuhan bikin kita, mau mematikan kita, mau menghidupkan kita, mau bikin kita sehat, mau bikin kita sakit. Itu kan haknya Tuhan kan. Gak ada yang namanya Tuhan jahat zalim, tidak ada. Karena Tuhan pemilik mutlak. Tapi Allah mengharamkan zalim akan dirinya sendiri. Sehingga Allah juga melarang makhluknya. Pada dzalamu jangan saling zalim. Nanti juga akan kita bahas ini hadisnya. Sehingga ketika ada orang yang zalim, ini orang ini benar-benar kelewatan. Tuhan saja ibarat kata melarang dirinya zalim. Padahal sini Tuhan. Bagaimana ada manusia makhluk yang berani melanggar Allah? Nah, di sini beberapa hadis kita akan bahas dengan banyak ya. Yang pertama dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqul dzulma." Takutlah, jauhilah kezaliman. Menzalimi makhluk, mengambil hartanya, menyakiti dan sebagainya, mengambil haknya, itu termasuk zalim. Bahkan ada zalim juga membantu orang bermaksiat, itu zalim. Ya, membantu orang maksiat termasuk juga bagian zalim. Hati-hati Rasulullah bilang, "Ittaqul dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah zulumat. Apa itu zulumat? Kegelapan yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Pertama, artinya
Jadi hati-hatilah dari zalim. Ya, zalim yang sudah kita bahas tadi, melakukan kejahatan tadi. Karena zalim itu kegelapan di hari kiamat, sama-sama dulu dari arti kalimat gelap. Kegelapan di hari kiamat itu maksudnya apa? Maksudnya adalah hukuman adab di hari kiamat nanti. Jadi hati-hati daripada zalim. Kenapa? Karena zalim itu adalah hukuman dan siksa di hari kiamat nanti. Ada kemudian mengartikan gelap di hari kiamat, artinya nggak ada hidayah. Itu kan istilah kan, kalau gelap nggak ada tahu jalan yang benar. Ini masalahnya nggak tahu jalan menuju surga. Gelap di hari kiamat itu artinya dia tertutup jalannya menuju surganya Allah. Wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safatu dima'ahum wastahallu maharimahum. Dan takutlah, jauhilah, hindari syuhun. Syuhha ini kalau dasar artinya bahasa kita itu pelit. Tapi kalimat syuhha itu bukan sekedar pelit. Pelit itu gini hadirin, dia punya dan gak mau berbagi. Dia punya dan gak mau berbagi, padahal syariat mengharuskan berbagi. Itu namanya pelit. Jadi perlu diperhatikan ya. Pelit itu ada pelit yang tercela, ada pelit yang gak tercela, ada pelit yang berbahaya. Pelit yang gak tercela itu, pelit yang gak tercela, kalau dia punya uang, sudah zakat, sudah memberi nafkah, kemudian kalau ada musibah bagi muslimin, dia ikut bantu, ikut menolong. Nah, sisanya kadang mengeluarkan duit lagi, itu namanya bukan pelit. Ya, jadi Rasulullah SAW menjelaskan ya, ada 3. Kalau dia kerjakan, ya syuhha nafsu, dia sudah tidak dikatakan orang kikir lagi. Apa itu? Mengeluarkan zakat, ngasih nafkah, mengeluarkan nafkah wajib. Kemudian jika ada musibah, kalau ada musibah menimpa muslimin, dia bantu menolong. Nah, itu nggak pelit namanya. Ada orang minjem kan dari kasih, nggak pelit. Yang penting udah kerjakan 3 hal tadi. Yang penting 3 hal dikerjakan tadi kan, zakat, nafkah. Ada orang kena musibah atau bisa diartikan orang punya hajat kepepet, ya perlu bantuan, dia tolong, dia bantu. Udah namanya bukan orang pelit. Walaupun dia kalau ada yang minta di sini kadang ngasih, itu haknya sendiri. Ada orang minta sini nggak mau ngasih lagi, sudah mengerjakan zakat belum? Sudah. Ya sudah. Itu pelit-pelit istilah kita saja, istilah manusia biasa, tapi tidak dosa. Ya tidak dosa. Itu bukan urusannya kita. Nah, kita juga sama-sama orang yang kalau ada orang yang berduit, jangan tomak dengan duitnya dia. Dikit-dikit minta, nggak dikasih langsung dibilang, oh sini sulit benar. Hadirin, duit dia kita nggak punya hak apa-apa. Dikasih, alhamdulillah, minjem dibantu, dia orang baik, nggak dibantu haknya dia. Satu ya, itu nantilah kita akan bahas ini pelit lebih jelas lagi. Nah yang kedua, pelit yang tercela secara syariat, pelit yang jelek, yaitu pelit dari yang wajib, nggak mau mengeluarkan zakat, nafkah dia pelit. Ada orang kena musibah perlu bantuan, dia nggak mau ngasih. Ini pelit yang tercela, ini buruk, ini dosa. Ada lagi tingkatan pelit yang paling tinggi dalam bahasa Arab namanya syuhun. Kalau kita kan pelit, kikir, pemalar, sepaket itu sama aja ya. Dalam bahasa Arab ada namanya syuhun. Syuhun ini pelit miliknya dan pelit akan milik orang lain, istilahnya begitu. Apa itu pelit milik orang lain? Dia nggak mau mengeluarkan punyanya dia, bahkan zakat dia nggak mau mengeluarkan, tapi maunya ngambil punya orang. Nah, ini yang disebut dengan syuhun. Nggak mau berbagi miliknya dia, bahkan zakat nggak mau berbagi, tapi dia mau ngambil punya orang dengan cara apa? Ini paling bahayanya tingkatan pelit. Kalau pelit sendiri masih lumayan lah.
Ini pelit tapi ngambil punya orang. Ada orang punya duit, jangan dipakai buat urun aja. Nah, ini pelit dan kelewatan kan begitu. Ada orang punya duit, mau pakai duitnya dicegah. Nah, urun aja yang pakai, biar urun aja yang pakai. Ini pelit macam ini pelit berbahaya. Kenapa? Rasulullah SAW menjelaskan, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Pelit macam ini berbahaya, menghancurkan umat sebelum kita. Loh, kok bisa pelit kayak gini berbahaya? Bahkan menghancurkan umat sebelum kita. Dikarenakan hamalu ala ansafatu dimahum wastahallu maharim. Ini menggerakkan pelakunya, pemilik sifat syuha ini, mengalirkan darah orang dan menghalalkan harta orang. Artinya nyolong harta orang. Kalau dia udah melihat milik orang lain lalu mau menguasai milik orang, kan ini kan pelitnya begini. Dia bukan gak mau ngeluarin punyanya dia, lebih parah ini. Dia melihat punyanya orang, pikirannya bagaimana saya ngambil duit orang. Nah, kalau udah begini berbahaya. Berbahaya. Kenapa? Pikirannya bagaimana mengambil harta orang. Akhirnya menggunakan cara-cara yang di luar syariat, cara-cara yang mendolimi. Ini perlu diperhatikan ini ya, perlu diperhatikan. Jangan melirik-lirik orang, udah haknya mereka. Jangan tomak akan diri orang lain. Ini contoh misal, contoh raja yang mendolim. Kalau dia memiliki sifat syuha, habislah rakyatnya. Ada rakyat yang punya duit sedikit, dilirik sama rajanya. Kamu punya duit, sini bayar pajak, bayar upeti, kan begitu. Buat apa? Bukan buat rakyat lagi, buat dirinya pribadi. Kan dulu begitu kan, suruh bayar upeti ke raja. Apa sebabnya? Syukur. Pokoknya ada orang punya duit, dilirik, dia ambil. Itu contoh gambaran karena dia raja. Begitu juga orang yang memiliki aturan, apa yang jadi pengatur uang misalnya, kelihatannya ada duitnya pada sedikit, diambil sedikit. Atau contoh lagi bos bisa punya anak buahnya kelihatan punya banyak duit. Bulan ini libur dulu gaji. Kenapa? Dia banyak duit kan, perlu pakai dulu duitnya. Gajian bulan ini ditunda. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Kalau dia pikir, dia pelit, dia tomak dengan miliknya orang, bukan miliknya dia sendiri lagi. Punya orang mau diambil. Akhirnya apa? Dia kurangi harta orang lain, dia ambil harta orang lain tanpa izin. Dan tak cukup di situ. Kalau orang yang tak mau, apa yang dilakukan? Terjadilah perkelahian sampai bunuh-bunuh. Bahaya ya, sifat ini bahaya. Orang itu ngambil haknya orang lain itu sudah berbahaya sekali. Jadi tingkatan pelit paling buruk ini, pelit bukan cuma miliknya, tapi pelit milik orang lain. Yang mau ngasih jangan, turun aja ngasih. Akhirnya kasih turun aja dalam itu. Yang mau ngasih orang, jangan saya pelit, turun aja. Jadi apa maksudnya? Milik orang lain. Yang udah cukup pelit miliknya diri sendiri itu udah jelek. Apalagi kita pelit miliknya orang. Nah ini perlu diperhatikan ya. Jangan terus sudah miliknya orang. Kita saja jangan kikir milik kita sendiri, apalagi kikir milik orang. Nah ini dua hal sifat yang sangat jelek. Nanti kita akan bahas itu sifat kikir. Kikir ini kelewatan buruk-buruknya. Kalau ini salah satu sifat yang sangat-sangat jelek. Ditambahi lagi udah kikir boleh. Nah inilah yang membuat seseorang binasa, hancur dunia dan akhirat. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la ta'uddanna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyatil jarha'i minasyatil qarna. Rasulullah SAW bersabda,
manusia ila ahliha, kepada yang memilikinya. Artinya setiap hak seseorang akan dikembalikan kepada pemiliknya. Duit pian pasti dikembalikan kepada pian. Semua hak-hak pian akan dikembalikan. Seandainya ada orang yang ambil, pasti dimintai pertanggungjawaban. Kalau haknya jenis kehormatan, ada yang melukai, menyakiti, akan dimintai pertanggungjawaban. Di hari kiamat Allah akan menuntut hak kita, hak setiap makhluk, bahkan bukan cuma manusia, ya. Hatta sampai-sampai yukoda akan yukoda itu dibawa, istirqa, diarahkan, dibawa, ditarik lisyatil jalha, kambing yang jalha. Jalha itu yang tidak punya tanduk, minasyatil qorna, dari kambing yang bertanduk. Artinya kambing yang tidak punya tanduk ini nanti akan dibantu oleh Allah, minta pertanggungjawaban dari kambing yang bertanduk. Maksudnya kambing yang bertanduk kan kuat kepalanya, kalau nyelundup sakit, itu nanti dia di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Jadi kamu melukai kambing ini. Ini gambaran ditunjukkan hadirnya, ditunjukkan pentingnya kita jangan sampai menzalimi orang-orang. Kambing itu bukan mukallaf, bukan yang berakal. Tidak ada aturan buat kambing, dan tidak ada nanti kambing masuk neraka gara-gara nyakiti kawannya. Tidak ada. Sudah dibakar sama pian dulu di dunia kambingnya. Tidak ada kambing masuk neraka karena nyakiti kawannya, tidak. Cuman digambarkan oleh Allah kambing yang menyakiti kawannya, kambing bertanduk. Itu yang menyakiti kawannya nanti dimintai pertanggungjawaban. Walaupun tidak ada hisab, disiksa tidak. Cuma contoh buat kita ini yang dihisab. Itu hewan yang tak berakal saja dimintai pertanggungjawaban, apalagi kita. Hadirin, kalimat kecil pun akan dimintai. Pernah ngomong gitu sama kawan kita, dasar, contoh ya, misal orangnya hilang, kita bilang dasar hilang, sakit hati, itu zalim. Kalau nggak dimaafkan, dituntut di akhirat, dituntut satu kalimat aja. Itu nyakiti orang satu kalimat, menyakiti orang dengan satu kata-kata yang tidak dia sukai, dituntut. Apalagi dua, apalagi tiga, apalagi menyakiti fisiknya. Jadi ini kita harus hati-hati ya. Jangan sampailah menyakiti orang lain. Kita ini nggak apa-apa amal ibadah tidak terlalu banyak. Nggak apa-apa amal ibadah tidak terlalu banyak, wajar manusia. Walaupun kita selalu berusaha sebanyak mungkin. Cuman yang penting hadirin, jangan sampai melakukan kezaliman. Karena kalau sudah zalim, mau sebanyak apapun ibadah kita percuma, nanti sia-sia. Sebanyak apapun ibadah kita, kalau kita sudah zalim, orang kambing aja dimintai pertanggungjawaban. Coba mikir, berapa banyak kalimat yang kita ucapkan nyakiti orang. Kita tuh kalau jalan nabrak orang, minta maaf tadi, jangan tidak. Maaflah, keinjak kaki orang, minta maaf. Jangan sembarangan ya, nyakitin orang kayak gitu kan hal sepele. Kalau boleh sembarangan. Di masjid ada salah satu dosa yang masuk, dosa yang berbahaya. Sering kita lupa dan lalai, apa itu? Melangkahi orang. Orang lagi duduk di masjid kayak gini, jangan dilangkahi. Kalau dia mau lewat, pegang, permisi. Jangan kakinya naik ke atas melangkahi. Dosa. Termasuk dosa yang tersebar dari Imam Ghazali yang terbiasa adalah takhattur riqab, melangkahi pundaknya orang.
Kalau dia datang mesti sudah pulang, sudah duduk di tempat dia santai. Jangan motor masuk ke dalam, kecuali memang masih kosong. Salah seorang terlambat. Kalau kepengen enak datang yang cepat. Kalau sudah penuh ya sudah. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Dan kalau bangun mau pulang jangan buru-buru, dorong-dorongan, jangan. Ulama itu mengajarkan ya, mengajarkan. Kita bahkan berjalan aja di tempat yang ramai, jangan sembarangan. Terinjak kaki orang tidak maaf. Ini hal yang kadang-kadang sering kita lupa. Jangankan orangnya, dia tahu sendal di luar, pulang, apalagi sekarang musim hujan misalnya, sendal dia kan basah bawahnya, dia injek sendal orang lain pakai sendal kita yang kotor. Orang pas mau keluar sendalnya kotor, dosa nggak ya? Coba kalau sendal dia pas dia mau pakai, ternyata sendalnya kotor, diinjak orang, ada yang disakiti nggak? Nah, hati-hati. Jangan sampai menyakiti orang-orang. Ini hal kecil ya sebenarnya. Kiaskanlah, banyak sekali contohnya. Ini dimintai tanggung jawaban semua ya. Walaupun kita nggak perhatian, dimintai semua bertanggung jawab. Ya Allah. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna natahaddatsu an hajjatil wada'. Kita sedang bercerita tentang Hajjatul Wada. Wa Nabi baina adhurina. Dan Nabi sedang bersama kami. Baina adhurina artinya sedang bersama kami, kelihatan bersama kami. Wa la nadri ma Hajjatul Wada. Kita tidak tahu kenapa dikasih nama Hajjatul Wada. Wada artinya perpisahan. Mereka lagi ngomong tentang Hajjatul Wada. Tapi beliau ngomong, kita dia masih belum tahu apa sebabnya diberi nama Hajjatul Wada. Hatta hamidallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW memuji Allah, ya alhamdulillah bersyukur Allah, wa atna alaihi dan memuji Allah. Tsumma dzakara al-Masih ad-Dajjal. Lalu Rasulullah bercerita tentang Masih ad-Dajjal. Fa'atnaba fi dzikri, lalu beliau bercerita ya, panjang lebar tentang fitnahnya Dajjal di akhir zaman. Hadirin ringkasnya gini, Dajjal itu biar kalian perlu tahu kapan, nggak ada urusan itu. Biar mau kapan Dajjal keluar, kapan nggak perlu tahu apa-apa. Yang penting iman kita sudah kuat keluar. Kuncinya selamat dari Dajjal itu bukan dia tahu kapan Dajjal keluar, bukan. Banyak orang tahu Dajjal bakal keluar di akhir zaman, udah menunggu. Tapi nunggu jadi pasukannya malah banyak. Orang kafir begitu. Kita nggak perlu tahu, yang penting iman kita kuat. Kalau iman nggak kuat, mau tahu kapan Dajjal keluar tetap tergoda. Hadirin, kita ini sering kan, udah tahu haram ditawarin tetap mau, betul tidak? Kalau lagi kepepet ditawari haram mau tidak? Kadang-kadang ada yang nggak kuat iman mau. Coba bayangkan dia nggak makan 1 minggu, ada orang ngasih duit haram, diterima nggak? Dengan alasan ini kepepet dia, daripada pada makan nanti mati, diterima nggak? Seminggu belum makan. Nah, Dajjal begitu nanti datang di masa seperti itu. Jadi lebih fokus bukan sama Dajjalnya, tapi sama imannya kita. Nanti kita itu nasihat guru saya ya. Dari dulu tuh sering santri-santri penasaran, pengen tahu kapan Dajjal keluar. Kapan Dajjal keluar? Soalnya dari mulai saya kecil itu sudah ada isunya. Jumat terakhir ini, Jumat Ramadan ini. Bayangin udah 30 tahun. Setiap Jumat terakhir Ramadan dibilang Dajjal keluar, Imam Mahdi keluar. Kita nggak tahu sudah. Lebih fokus kepada penguatan iman. Yang penting dia pasti tahu itu Dajjal. Kenapa? Alhamdulillah Allah ngasih tanda Dajjal itu gampang. Apa tandanya? Kelihatan ada huruf di sini. Kaf, fa, dan ro. Ada hurufnya kelihatan tiga ini. Ini riwayat yang sahih. Tandanya Dajjal itu kelihatan pakai mata biasa. Biar kada perlu punya ilmu banyak, cukup lihat ada kaf, fa, ro.
kemudian matanya rusak, matanya Dajjal rusak, keluar seperti kormanya yang sebelah kiri. Maaf, anggur. Jadi di gambarnya hadis itu anggur dia tahu kan dari tangkainya kan keluar. Nah, itu matanya Dajjal keluar. Ya, itu Tuhan kalian bukan awal. Itu sama ada ajaran Rasulullah SAW. Itu yang paling kuat dan paling mudah diketahui. Rambutnya agak keriting, warnanya agak coklat, itu masih bisa dirubah. Tapi kalau dua tadi nama, itu sudah mungkin bisa dipalsukan. Pasti ketahuan Dajjal. Semua tahu. Cuma anehnya nanti itu orang-orang yang imannya lemah, walaupun namanya Muslim, terkena. Makanya Rasulullah sudah masih ancaman, berbahaya Dajjal. Waqala ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu. Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali nabi itu sudah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Semua nabi masih tahu tentang Dajjal. Hati-hati akan ada Dajjal, hati-hati Dajjal. Anzarahu Nuh wan nabiyyuna min ba'dihi. Dari mulai Nabi Nuh bayangkan sudah masih isyarat peringatan tentang Dajjal. Wa innahu yakhruj fikum fama khafiya 'alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa 'alaikum. Kalau seandainya Dajjal keluar pada kalian, maka kalian tidak ada yang samar. Ya, tidak ada yang samar. Tidak artinya tidak akan ada yang bingung mana Dajjal. Inna rabbakum laisa fi aqwar. Rasulullah menjelaskan Tuhan kalian itu tidak buta, tidak rusak matanya. Wa innahu a'wara ainul yumna ka'anna ainahu ainabatun dhafiyah. Dan Dajjal itu rusak mata kanannya. Tadi itu kalau bilang gini. Dajjal itu rusak mata kanannya seperti anggur yang keluar. Jadi mata kanannya itu keluar. Ini hadis wajah tidak terlalu banyak ya. Banyak. Di sini penjelasan pertama tentang Dajjal ringkas. Jadi dikasih tahu Rasulullah SAW akan ada yang namanya Dajjal. Dajjal itu keluar matanya. Dan kalian semua sudah bisa membedakan. Itu pasti bukan Tuhan. Tuhan kalau mungkin buta. Kan jelaskan. Lalu Rasulullah menyampaikan tentang zalim di situ. Ala inna Allah harrama 'alaikum dima'akum. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mengharamkan darah kalian. Artinya kita nggak boleh saling bunuh, nggak boleh saling melukai fisik, nggak boleh. Wa amwalakum, dan mengharamkan harta kalian. Artinya kita nggak boleh ngambil harta orang tanpa izin, harta muslimin satu sama lain nggak boleh. Kalau mau minjem ngomong, jangan sampai ada terpakai hak orang lain tanpa izin. Kahormati yaumikum hada, sebagaimana haramnya hari ini. Itu artinya hanya hari raya ya, hari tanggal 10 Dzulhijjah. Itu waktu itu ketika terjadi ceramahnya tanggal 10 Dzulhijjah, khutbah Haji Wada. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini, artinya di Mekah. Di syahrikum hada, bulan Dzulhijjah, bulan haram. Jadi keharamannya terlipat 3. Harinya haram, tempatnya haram, bulannya bulan haram. Harinya hari raya, tempatnya Mekah, bulannya bulan Dzulhijjah. Ala hal balaghtu. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sudahkah aku menyampaikan syariat? Sudahkah aku menyampaikan perintah? Mereka menjawab, na'am ya Rasulullah. Nah di sini bagian ini tadi inti hadisnya dalam bab zalim. Tidak boleh melukai dan tidak boleh mengambil harta orang lain, hak orang mulia. Ya, kehormatannya mulia, bahkan lebih dihormati, lebih diagungkan daripada Ka'bah. Muslim sama Ka'bah lebih diagungkan Muslim. Kita tuh merusak Ka'bah sama menyakiti hati orang Muslim. Misalnya di sisi Allah lebih besar menyakiti hati orang Muslim. Walaupun ya
Tidak mungkin lah misalnya ada orang merusak Ka'bah, kan bahaya betul. Ada orang yang membongkar Ka'bah, bayangkan kayak orang hidupnya sedunia. Tapi ketahuilah nyakiti hati tetangga kita, hati kawan kita itu lebih buruk daripada menghancurkan Ka'bah. Qala Allahumma syhad talata. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah saksikan. Artinya saksikan kamu sudah menyampaikan syariat. Lalu Rasulullah mengatakan, wailakum wa waihakum. Kalimat wailakum itu artinya celaka, sebetulnya begitu. Tapi maksudnya ini tanbih, peringatan. Hati-hati. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum liqaba ba'd. Rasulullah ngomong kepada para sahabat, jangan kembali menjadi orang kafir yang saling membunuh satu sama lain. Yang diajak ngomong orang Islam, yang diajak ngomong sahabat. Rasulullah bilang jangan kembali kafir. Kalimat datar jauh ba'di itu artinya setelah aku meninggal, atau jangan berubah menjadi orang kafir. Maksudnya apa? Kalau Rasulullah bilang jangan menjadi kafir, apa kafirnya? Yadribu ba'dukum liqaba ba'd, saling membunuh satu sama lain. Dari sini diisyaratkan bahwa muslim itu kalau sudah mulai perang sesama muslim, mereka mengarah kepada kemurtadan. Lihat bahasanya, jangan menjadi kafir. Ngapain? Saling membunuh. Bahasanya, ketika muslim sudah mau saling melukai, membunuh, itu tanda-tanda mereka mengarah kepada kekufuran. Bahaya. Nggak ada perang sama orang Islam itu nggak ada. Nggak ada jihad sama orang Islam itu nggak ada. Rasulullah sudah masih bicara ini ya, bahwa nanti umatnya yang tertipu terperdaya, arah kufur mereka itu melalui sini, melalui membunuh sesama muslim. Alasan apapun jangan, selagi muslim, orang Islam itu nggak boleh diapa-apakan kecuali dengan aturan agama. Yang mencuri baru dihukum tangan, membunuh jika amdan mahab baru dihukum mati dan sebagainya. Ada syarat, ada aturannya. Tapi selain itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Orang muslim itu hartanya, darahnya haram. Itu kan tadi saya Rasulullah SAW, hartanya haram, tanahnya darahnya haram untuk kita lukai. Nah, hadirin, ini beberapa hadis yang perlu kita jaga dari diri kita. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jangan sampai kita menzalimi orang lain, khususnya kita ini berada di akhir bulan Ramadan. Kalau kita masih ada zalim, kita nggak akan dapat pengampunan. Kita kalau masih ada zalim dengan orang lain, nggak akan dapat pengampunan di bulan Ramadan. Yang kita kejar pertama kan maghfirah rahmat, kemudian maghfirah, lalu sekarang di sepertiga akhir dimerdekakan dari api neraka. Itu nggak akan didapatkan kalau masih menzalimi orang atau belum taubat dari zalim yang sudah ada. Pertama, stop, jangan zalim, dan taubatlah. Bagaimana taubatnya? Minta. Kalau punya uang, kembalikan uangnya. Memakai hak orang lain, minta ridho. Sini ada ridho itu bayar. Kita pernah pakai barang orang lain tanpa izin, minta maaf lah. Oh, ada dia pakai barang ulun. Kalau dia nggak mau memaafkan, kan kita pakai barangnya kan. Ada biaya sewa harusnya kan, wajib kita bayar. Jadi bisa dia ulun pakai barang dia, terus ulun minta maaf, dia nggak mau memaafkan. Ada kan, bayar dia, berarti ulun harus bayar. Berapa bayarnya? Yang penting wajar ya, sesuai dengan harga sewa bisa. Itu wajib kita bayar. Karena salahnya sendiri kita pakai hak orang lain tanpa izin. Nah, ini kunci utama. Oleh karena itu, kalau bisa jangan tunggu hari raya atau maaf-maafannya.
Ramadannya nanti. Kalau memang kita sudah jelas punya salah, jangan nunggu lebaran. Orang bertobat itu secepat-cepatnya. Jadi ada jangan sesuatu yang jangan ditunda. Banyak, salah satunya apa? Dosa. Bertobat dari dosa itu jangan ditunda. Mau minta maaf sama Allah, minta maaf sama makhluk, jangan ditunda. Karena kan sekarang hari Senin ya, Lebaran kemungkinan Rabu. Jangan nunggu nanti hari Rabu. Pulang dari majelis kalau memang ada rasa, ada pernah menzalimi orang, cepat-cepat minta maaf agar dapatkan pengampunan yang maksimal di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah.